Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Ya Rasul, bagaimana menurut pendapatmu jika seandainya aku mengetahui bahwa pada satu malam merupakan malam qadar, apa yang perlu aku ucapkan? Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, "Quli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau Maha Mulia, Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah aku. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali di mana pada poin ini Aisyah bertanya tentang amalan yang relevan dilakukan jika ia mendapati satu malam adalah malam qadar. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa dengan diksi yang digunakan adalah al-afun. Al-afu ini sesuatu yang jarang kita pakai sebenarnya dalam berdoa sehari-hari. Secara kebahasaan makna al-afu itu yang memaafkan atau mengampuni. Biasanya sehari-hari kita ketika minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan al-maghfirah. Allahumma ighfirli, rabbi ighfirli, astaghfirullah, atau kita menggunakan kata kafarah, Allahumma kaffir anni sayyiati, dan seterusnya. Jarang kita menggunakan kata al-afu itu. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diksi yang dipilih oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini untuk diamalkan oleh Aisyah ketika mendapati malam qadar memiliki korelasi yang sangat erat dengan malam qadar itu sendiri. Secara kebahasaan, ketika kita membuka kitab-kitab tafsir, misalnya secara gamblang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, karena di ayat itulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kata maghfirah dan kata afun. Kata maghfirah itu artinya menutup, sedangkan kata afun artinya menghapus. Menutup artinya bahwa dosa itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dipermalukan ketika berada di dunia, tidak ditampakkan kesalahan kita di akhirat, dan diganti perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan afun yang maknanya menghapus, artinya bahwa kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Lalu di mana letak korelasinya dengan malam qadar itu sendiri? Mari kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim pada juz 8 halaman 57 ketika menjelaskan makna dari Lailatul Qadar itu sendiri. Ia katakan, Summiyat Lailatul Qadar, dinamakanlah malam itu dengan malam qadar, lima yuktabu fiha lil malaikah, karena pada malam itu ditulis untuk para malaikat minal aqdari wal arzaqi wal ajal, baik itu berupa takdir, rezeki, ajal makhluk hidup, allati takunu fi tilka sanah, yang akan terjadi dalam satu tahun itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, surah Ad-Dukhan ayat 3, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam qadar itu ditetapkanlah urusan-urusan secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar yang sama-sama kita sudah menghafalnya. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, pada malam qadar itu para malaikat bersama dengan malaikat Jibril turun dengan izin dari Tuhan mereka untuk melakukan semua hal yang diperintahkan kepada mereka. Lalu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan ini, ia mengatakan bahwa makna dari dua ayat tersebut adalah bahwasanya dinampakkan pada para malaikat itu apa yang akan terjadi dalam kurun 1 tahun ke depan, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat itu untuk melakukan sesuatu yang menjadi tugas mereka. Intinya bahwa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi ini
takdir manusia untuk 1 tahun ke depan itu ditetapkan di malam qadar itu. Sehingga ketika kita banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim tersebut, maka seolah-olah tergambarkan oleh kita berharap mendapatkan curahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah kita harus membersihkan wadah tempat untuk menampung kebaikan itu. Secara logika misalnya, tidak akan mungkin ada orang yang memiliki akal yang cerdas mau meletakkan air yang jernih layak untuk dikonsumsi ke dalam gelas yang kotor. Kalaupun ada yang mau meletakkannya, tak akan ada yang mau meminumnya. Kalaupun ada yang mau meminumnya, maka dapat dipastikan bahwa bukan kesehatan yang akan dia peroleh, justru terkontaminasi dengan penyakit yang ada di kotoran tersebut. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mendawamkan doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, agar sekiranya dalam rangka untuk mengubah takdir kita dalam kurun 1 tahun ke depan itu dimulai dengan membersihkan jiwa kita dari segala dosa dan kemaksiatan yang kita miliki. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengisi malam qadar itu? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan amalan yang dapat dilakukan untuk meraih malam qadar itu. Di tingkat yang tertinggi adalah dengan mendirikan sholat sepanjang malam itu. Artinya apa? Ini isyarat dari Rasulullah. Cara mengisi malam qadar adalah dengan sholat di malam itu. Kemudian yang kedua, ya katakan bahwa bisa jadi orang tidak mampu melakukan di tingkat yang pertama karena keterbatasan yang dia miliki, maka dia bisa pilih di tingkat pertengahan. Apa itu? Dengan berzikir di sebahagian malam qadar itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau seandainya di level yang pertama, di level yang tertinggi, mendirikan sholat sepanjang malam itu tidak mampu dia lakukan, bahkan berzikir di sebahagian malam di malam itu juga tidak mampu dia melakukannya, maka kita bisa memilih alternatif yang terakhir, dan ini adalah tingkat terendah. Bagaimana cara mengejar malam qadar itu adalah dengan sholat secara berjamaah di waktu isya dan di waktu subuhnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa jika seorang hamba melakukan 2 hal ini, faka'annama, seolah-olah dia shalla al-lailah kullaha, seolah-olah dia mendirikan sholat sepanjang malam itu. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak putus selalu mendirikan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka dapat dipastikan dia akan mendapatkan malam qadar itu. Namun kita tidak boleh lupa bahwa itu adalah level terendahnya. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengisi malam-malam di bulan Ramadan itu dengan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah sholat, berzikir, baca Al-Quran, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, sehingga taufik itu menjadi sebuah energi yang dapat mendorong kita terus melakukan berbagai macam bentuk kebaikan, mencegah kita dari kemungkinan tergelincir melakukan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk terus berada dalam kebaikan, bukan hanya sebatas ketika berada di bulan Ramadan, tapi nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kematian datang menghampiri kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.